pejuang Indonesia yang paling mbok senengi? Kamu sih Insinyur Soekarno. Alasannya apa? Ke? Jawaban Insinyur Soekarno presiden pertama. Tapi kan udah Insinyur Soekarno tok, kayak Jenderal Sudirman itu kan pejuang Jawa. Yo karepe lah, wong arek seneng Insinyur Soekarno kok. Kamakno. Ya aku kan gak maksa pendapat arek-arek. Aku mek ngomong tok, nek pejuang Jawa itu udah Insinyur Soekarno tok, ana Jenderal Sudirman contohnya. Tapi encen yo sih, dudu Insinyur Soekarno tok sing berperan bagi rakyat Indonesia. Ana sing taruhane nyawa, contoh Jenderal Sudirman. Loh, iya ta? Ke? Ya Allah, gak ngerti tarek, kini tak ceritani. Monggo. Suatu hari, Pak Sudirman geram mengenai perlakuan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda memperlakukan rakyat Indonesia dengan semena-mena. Pak ngelamun? Saya bingung, bagaimana nasib rakyat Indonesia di luar sana? Tenangkan pikiranmu, Pak. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana saya bisa tenang kalau rakyat Indonesia banyak yang menderita dan kelaparan di sana? Ya wis, Pak. Ibu punya sedikit perhiasan, nanti dijual dan uangnya bisa digunakan untuk membeli makanan untuk rakyat Indonesia yang kelaparan di sana. Suwun Bu, semoga niat baik Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak istirahat seae. Kondisi Bapak semakin mengkhawatirkan. Tidak Bu, sebagai seorang pemimpin, saya harus bisa memandu prajurit-prajurit saya. Tapi, Pak, Tenang saja, saya akan baik-baik saja di sana. Pak Sudirman semakin meningkatkan perjuangan sampai seluruh Ayo serang dunia mereka, Belanda rebut kembali bumi benar-benar pertiwi dari tangan air penjajah kita. Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan pada saat itu terjadi agresi militer Belanda II. hei, di mana Jenderal Sudirman berada? Di mana kalian sembunyikan Jenderal Sudirman? Jika tidak ada yang memberitahu, maka akan kami bunuh kalian semua. Saya tahu Tuan. Di mana Jenderal Sudirman? Saya tidak tahu Tuan. Di mana dia? Saya benar-benar tidak tahu Tuan. Tidak, Ibu. Kolonel Gatot Subroto, saya perintahkan Anda untuk menulis surat kepada Pak Sudirman agar beliau berhenti dulu bekerja untuk mengistirahatkan badannya yang sedang sakit parah. Siap, Pak. Pak, ada kiriman surat. Ya, terima kasih. Ini bukan supaya jangan mati konyol, tetapi sekolah cita-cita adik dicapai. Meskipun buah-buahnya kita tidak turut memetik, melihat Pak Dirman pohonnya di akhirnya luluh. pinggiran kota. Beliau bersiap-siap berangkat ke Yogyakarta untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setibanya di Gedung Agung, Presiden Soekarno merangkul Pak Sudirman. Pak Dirman, selamat datang. Bung Karno. Pak Dirman, kondisi Bapak kian semakin memburuk. Saya pikir Bapak harus beristirahat. Terima kasih Pak, saya pikir saya sudah cukup beristirahat. Ternyata saat Bung Karno berada di Yogyakarta bersama Bung Hatta, mereka berdua ditawan oleh Belanda dan Yogyakarta pun jatuh ke tangan Belanda. Lapor Pak, persediaan makanan kita sudah habis, obat-obatan juga semakin menipis. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Saya pikir hal itu tidak akan membuat semangat kita luntur. Kita pasti bisa melalui semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, saya izinkan kalian pulang untuk bertemu keluarga. Siap tidak, Jenderal?
Saya sudah tidak punya keluarga. Saya tidak memiliki siapa-siapa. Saya dan teman-teman akan tetap berjuang bersama jenderal. Melihat hal ini, walaupun sedang sakit, Lebih Pak baik saya Sudirman mati selaku daripada harus pemimpin pulang dengan tentara keadaan lebih memimpin sehat dari pasukannya, jenderal. melaksanakan perang gerilya Saya dan dengan teman-teman gigih. akan tetap berjuang bersama jenderal. Merdeka! Merdeka. Masa sepotong singkong aja nggak ada toh, Mbak? Nggak ada mas, cuma ada jagung kering saja. Gunto mana? Lah aku rareti kok. Ada Belanda, ada Belanda. Kita terkepung jenderal. Luwih Londo. Di mana Jenderal Sudirman? Ini Tuan, Jenderal Sudirman. Kiai bukan panglima. Mereka tentara kiblik, tentara penyamaran. Mana mungkin, semua ini tentara. Karena perundingan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan. Mewakili Indonesia Mr. Rum dan dari pihak Hindia Belanda, Tuan Van Rooyen. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Rumroyen adalah 1. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Demikian. Perdamaian apa? Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai ini menjadi negara medan perang. Yang dibutuhkan Indonesia adalah kita, tentara nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maaf Pak, kami diutus Bung Karno untuk menyebut Panglima. Keadaan sudah normal Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat yang telah ditawan oleh Belanda. Pak D, kita harus terus perang. Saya dan pasukan Akhirnya, akan terus mendukung berkat Bapak. kegigihan Pak Saya Sudirman serahkan dan pemerintahan prajurit-prajuritnya, militer kepada Yogyakarta pemerintahan sipil berhasil yang dipimpin oleh direbut Soekarno kembali dan dari tangan Hatta. Belanda. Alhamdulillah Pak, berkat kegigihan Bapak dan prajurit yang lainnya, Indonesia bisa mencapai kemerdekaan. Ternyata Pak Dirman telah menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat berselang 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Jenderal Sudirman wafat di Magelang tanggal 29 Januari 1950 dalam usia 34 tahun karena penyakit paru-paru yang kian parah. Perjuangan bersenjata, Jenderal Sudirman memperkokoh kekuatan diplomasi Soekarno-Hatta di meja perundingan. Strategi perang gerilya Jenderal Sudirman diakui dunia sebagai taktik perang gerilya terbaik. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini adalah buah dari perjuangan Jenderal Sudirman bersama tentara nasional dan rakyat yang gigih berjuang tanpa pamrih. Ya apa rek, wis ngerti kan ceritanya? Oh iya. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan